tanggal 23 April 2025, supaya Anda tahu, itu sudah ada perintah penangkapan kepada kami berenam, Pak. Tapi sampai dengan hari ini, kami masih bisa makan bakso. Alhamdulillah. Artinya, ya sudah berjalan. Artinya, apa yang kami lakukan, perjuangan kami dengan menggunakan metodologi ilmiah ini berhasil sampai dengan hari ini. Ya, itu ya. Dan ini perjuangan yang saya ingin sekali Bapak dan Ibu semua, teman-teman semua membantu kami melakukan amplifikasi. Masalah ijazah Bapak Joko Widodo sampai hari ini tidak ada kepastian, sehingga membiarkan para bajingan-bajingan ya yang memfitnah Bapak Joko Widodo sampai hari ini masih saja berkoar-koar di media sosial, menghina, merendahkan mantan presiden yang sudah bekerja keras untuk negara Republik Indonesia ini. Dan mereka juga menghina ya institusi kepolisian. Tapi herannya, kenapa pihak ya kepolisian sampai hari ini tidak bisa menetapkan para bajingan-bajingan ini sebagai tersangka? Sejak tanggal 23 April 2025, supaya Anda tahu, itu sudah ada perintah penangkapan kepada kami berenam, Pak. Tapi sampai dengan hari ini, kami masih bisa makan bakso. Tipa, kalau seandainya sudah ada surat perintah penangkapan, kau tidak mungkin bisa keluar-keluar setiap hari di media sosial. Kau sudah pasti masuk ke dalam penjara. Fitnah kau ini kepada pihak kepolisian ya, sungguh luar biasa. Kau selalu menantang pihak kepolisian, tapi anehnya, kenapa pihak kepolisian seperti banci, tak bisa ya langsung menetapkan mereka ini sebagai tersangka? Kita bertanya, siapa penggerak dan pendana demonstrasi di berbagai kota besar di Indonesia itu? Jawabannya yang paling masuk akal adalah geng Solo pimpinan Jokowi, Joko Widodo atau Joko Wirang. Jokowi masih serba berkecukupan untuk mendanai demonstrasi besar-besaran dan untuk membiayai ribuan penyusup yang mampu membelokkan slogan para demonstran, libas para koruptor, bubarkan DPR, nomor satukan kepentingan rakyat, menjadi gulingkan Prabowo. Ini memang sangat kurang ajar. Yang kurang ajar sebenarnya siapa ini? Bapak Jokowi atau orang satu ini? Namanya Mbah Amin Rais. Kok bisa-bisanya menyebut Bapak Jokowi ini danai demonstrasi di berbagai daerah untuk gulingkan Prabowo katanya. Weh. Ini tuduhan serius ini. Ada buktinya atau cuma omong-omong saja ini? Atau sangger jeplak aja ini mulut? Hah? Presiden Insinyur Haji Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia terbaik sepanjang sejarah bangsa ini berdiri. Itu faktanya, dan hanya iblis yang tidak mengakui hal itu. Era Soeharto, kalau ada satu orang yang berani mencaci pemerintah seperti ini, konsekuensinya mati atau hilang gak pulang-pulang. Di era SBY, ada beberapa kali SBY turun tangan langsung melaporkan ke polisi orang yang dianggap telah menghinanya. Tapi apa yang terjadi di era Presiden Jokowi? Dibangsat-bangsatkan, dilaknat-laknatkan, dikurang ajarkan, bahkan diibliskan. Kita patut bersyukur, kita patut berbangga hati diberikan seorang pemimpin yang bermental malaikat seperti Insinyur Haji Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang membenciku dan yang mencintaiku, kalian semua adalah saudaraku. Baik, untuk menonton video ini jangan di-skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah potongan video dari Dr. Tipa, di mana dalam sebuah potongan video tersebut itu Dr. Tipa itu mengatakan bahwasanya sejak tanggal 23 April tahun 2025 itu sudah ada perintah penangkapan terhadap kami berenam, kata Dr. Tipa. Kemudian mengatakan bahwa tapi sampai saat ini kami masih bisa makan bakso. Dan di situ ada beberapa hal yang disampaikan oleh Dr. Tipa dalam potongan video tersebut, termasuk menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Dr. Tipa ini bersama kawan-kawannya adalah sebuah kebenaran, sebuah perjuangan, dan lain sebagainya. Kemudian ujung-ujungnya ya jualan buku juga sambil menyerang Pak Jokowi.
Kemudian di ujung video nanti juga ada tanggapan dan respon dari Ibu Yohana Abdullah. Baik, tidak usah lama-lama, langsung saja kita tonton dulu videonya seperti apa. Cekidot. Sejak tanggal 23 April 2025 supaya Anda tahu, itu sudah ada perintah penangkapan kepada kami berenam, Pak. Tapi sampai dengan hari ini kami masih bisa makan bakso. Alhamdulillah. Artinya ya sudah berjalan. Artinya apa yang kami lakukan, perjuangan kami dengan menggunakan metodologi ilmiah ini berhasil sampai dengan hari ini. Ya, itu ya. Dan ini perjuangan yang saya ingin sekali Bapak dan Ibu semua, teman-teman semua membantu kami melakukan amplifikasi. Masalah ijazah Bapak Joko Widodo sampai hari ini tidak ada kepastian, sehingga membiarkan para bajingan-bajingan ya yang memfitnah Bapak Joko Widodo sampai hari ini masih saja berkoar-koar di media sosial, menghina, merendahkan mantan presiden yang sudah bekerja keras untuk negara Republik Indonesia ini. Dan mereka juga menghina ya institusi kepolisian. Tapi herannya, kenapa pihak ya kepolisian sampai hari ini tidak bisa menetapkan para bajingan-bajingan ini sebagai tersangka? Salah satunya adalah ini si Tipa yang setiap hari berkoar-koar di media sosial menghina ya mantan presiden. Kata si Tipa, sejak tanggal 23 April 2025, supaya Anda tahu, itu sudah ada perintah penangkapan kepada kami berenam, Pak. Dia bicara di depan orang banyak. Tipa, kalau seandainya sudah ada surat perintah penangkapan, kau tidak mungkin bisa koar-koar setiap hari di media sosial. Kau sudah pasti masuk dalam penjara. Fitnah kau ini kepada pihak kepolisian ya, sungguh luar biasa. Kau selalu menantang pihak kepolisian, tapi anehnya, kenapa pihak kepolisian seperti banci, tak bisa, ya, langsung menetapkan mereka ini sebagai tersangka. Kata Tipa, tapi sampai dengan hari ini kami masih bisa makan bakso, alhamdulillah. Nggak penghinaan kepada pihak kepolisian. Dibilang si Tipa, artinya ya sudah berjalan. Artinya apa yang kami lakukan, perjuangan kami dengan melakukan metodologi ilmiah ini berhasil sampai dengan hari ini. Metodologi apa yang berhasil? Coba tanya sama kau. Bukan karena metodologi kau itu, kau tidak juga ditetapkan jadi sebagai tersangka. Oh, tunggu saja tanggal mainnya, pasti tiba. Dibilang si Tipa, dan ini perjuangan yang saya ingin sekali Bapak dan Ibu semua, teman-teman semua membantu kami melakukan amplifikasi. Kau, kalau seandainya kau merasa benar, ngapain kau minta bantuan orang lain? Cukup kalian sudah melihat, menyaksikan, dan menonton video tersebut. Jadi di awal video tadi ada potongan video dari Dr. Tipa yang mengatakan bahwasanya sejak tanggal 23 April itu sudah ada perintah penangkapan terhadap kami berenam, kata Dr. Tipa. Kemudian ya dia mengatakan bahwasanya tapi sampai saat ini kami masih bisa makan bakso, kata Dr. Tipa. Di situ ada beberapa hal yang dia sampaikan, termasuk mengatakan bahwasanya seolah-olah apa yang dilakukan oleh mereka, Dr. Tipa dan kawan-kawannya adalah sebuah perjuangan dan lain sebagainya. Kemudian ya ujung-ujungnya dia jualan buku. Dan di ujung video tadi juga direspon dan ditanggapi oleh Ibu Yohana Abdullah. Jadi kalau kalian ingin menonton video full, video penuhnya, video dari Ibu Yohana Abdullah, ya silahkan kunjungi channel beliau karena di situ pembahasannya agak panjang. Di sini saya tampilkan beberapa menit saja ya. Kemudian di sini saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwasanya Dr. Tipa itu mengatakan bahwasanya sejak tanggal 23 April ya itu sudah ada perintah penangkapan terhadap kami berenam, kata Dr. Tipa. Kemudian dia di situ tidak menjelaskan siapa yang mengeluarkan perintah ya penangkapan tersebut ya terhadap mereka. Seharusnya ini dijelaskan, diklarifikasi oleh Tipa. Siapa yang mengeluarkan perintah tersebut, perintah penangkapan terhadap kami berenam seperti yang disampaikan oleh Dr. Tipa. Karena kita belum tahu apa yang disampaikan oleh Dr. Tipa ini benar atau tidak. Takutnya nanti ini adalah pengiringan opini, seolah-olah ingin menyudutkan pihak kepolisian. Dan kalau memang benar, kalau ini memang benar, ada perintah seperti yang disampaikan oleh Dr. Tipa bahwa tanggal 23 April sudah ada perintah penangkapan terhadap kami berenam, tentu Tipa dan kawan-kawan hari ini sudah ditangkap. Kalau memang benar, tapi kan nggak seperti itu. Dan ini perlu dijelaskan oleh Tipa. Siapa yang mengeluarkan perintah penangkapan tersebut ya. Kemudian dengan sombongnya dia mengatakan bahwasanya sampai saat ini kami masih bisa makan bakso. Seolah-olah
kesannya apa yang mereka lakukan adalah sebuah kebenaran, sebuah perjuangan, seolah-olah pihak kepolisian tidak bisa menangkap mereka. Jadi kesannya seperti itu. Kemudian kalau kita lihat status Tifa, Roy Suryo, Rismond dan kawan-kawannya di Polda Metro Jaya yang awalnya kasusnya dari penyelidikan naik ke tahap penyidikan, itu sudah ada peningkatan. Dan status mereka yang saya tahu terakhir itu diperiksa sebagai saksi terlapor. Walaupun sampai saat ini mereka belum ditetapkan sebagai tersangka. Mudah-mudahan dipanggil lagi nanti ke depannya bisa ditetapkan sebagai tersangka, ya. Dan kasus ini harus kita kawal, kita update terus, kita jaga supaya ada titik temunya, ada perkembangannya. Kalau kita melihat komen-komen netizen, apalagi di video saya itu banyak sekali yang mengatakan bahwa wow, Tifa itu harus ditangkap, Roy, Rismond dan lain sebagainya, karena tuduhan mereka, fitnah-fitnah mereka terhadap Pak Jokowi sangat keji sekali, sangat luar biasa sekali dan lain sebagainya. Dan saya yakin mereka pasti bakal jadi tersangka cepat atau lambat, karena ya sudah penyidikan, ya. Kalau nanti sempat dipanggil lagi kemudian ditemukan 2 alat bukti, ya sudah pasti mereka akan ditetapkan sebagai tersangka. Karena untuk menetapkan seseorang itu sebagai tersangka, yang saya tahu dari prosedur hukum, itu minimal harus ditemukan 2 alat bukti. Itu yang saya tahu. Coba teman-teman yang paham tentang hukum dijelaskan di sini lewat kolom komentar. Apakah seperti yang saya sampaikan ini atau bagaimana? Coba dijelaskan teman-teman yang mengerti dan paham tentang hukum. Tapi prosedur hukum yang saya tahu seperti itu, ya. Kemudian ini ada video lagi dari Mbah Sentini, Amin Rais, yang terus-terusan menyerang dan memfitnah Pak Jokowi. Ya, dia menuduh dengan sangat serius terhadap Pak Jokowi tanpa membawa data ataupun bukti. Dia mengatakan bahwasanya penggerak pendana aksi demonstrasi di setiap wilayah kota-kota besar itu adalah geng Solo. Ya, arahnya ke Pak Jokowi. Dia serang Pak Jokowi dengan sangat serius tuduhan-tuduhannya, dan ini terlalu berlebihan. Dan sehingga juga direspon dan ditanggapi oleh channel Sudut Pandang. Coba kita lihat dulu videonya seperti apa. Bila kita bertanya siapa penggerak dan pendana demonstrasi di berbagai kota besar di Indonesia itu, jawabannya yang paling masuk akal adalah geng Solo pimpinan Jokowi, ya, Jokowi Dodo atau Jokowi Rang. Jokowi masih serba berkecukupan untuk mendanai demonstrasi besar-besaran dan untuk membiayai ribuan penyusup yang mampu membelokkan slogan para demonstran, libas para koruptor, bubarkan DPR, nomor satukan kepentingan rakyat, menjadi gulingkan Prabowo. Ini memang sangat kurang ajar. Nah, kader PSI, ya, partai kecil, itu pimpinan anak bungsunya Jokowi Rang paling semangat berkali-kali melontarkan narasi Prabowo harus turun. Demikian juga yang digaungkan oleh Laskar Cinta Jokowi. Laskar Cinta Jokowi ini tidak jelas siapa saja anggotanya, tetapi paling tidak menambah sedikit banyak kekuatan politik yang punya tujuan menggulingkan Pak Prabowo di tengah jalan. Yang kurang ajar sebenarnya siapa ini? Bapak Jokowi atau orang satu ini? Namanya Mbah Amin Rais. Kok bisa-bisanya menyebut Bapak Jokowi ini danai demonstrasi di berbagai daerah untuk gulingkan Prabowo katanya. Weh. Ini tuduhan serius ini. Ada buktinya atau cuma omong-omong saja ini? Atau sangger jeplak aja ini mulut? Hah? Waduh. Ini tuduhan serius. Mbak Amin Rais punya buktinya atau tidak ini? Ngawur. Weh. Seolah-olah Bapak Jokowi, ya, ini memiliki pasukan geng, ya, untuk berbuat huru-hara. Geng Solo. Ini loh yang diucapkan Mbah Amin Rais. Waduh. Ngawur bener ini mulut, ya. Ngawur bener. Cukup teman-teman, kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan, dan menonton video tersebut. Jadi di awal video tadi ada video dari Amin Rais yang terus-terusan menyerang dan memfitnah Pak Jokowi. Kenapa saya mengatakan dia memfitnah Pak Jokowi? Karena apa yang dia lontarkan, apa yang dia tuduh, itu tidak berdasarkan bukti ataupun fakta. Tidak menunjukkan bukti lah. Kalau tidak menunjukkan bukti, itu fitnah. Saya pun secara pribadi tidak tahu ya kenapa Amin Rais ini sangat benci dan dendam sekali sama Pak Jokowi dan keluarganya. Sebenarnya kalau kita lihat video-video dia, bukan Pak Jokowi aja yang diserang, difitnah dan lain sebagainya, tapi anak beliau, Bapak Gibran Raka Buming Raka juga diserang dan difitnah oleh Amin Rais ini. Saya nggak tahu kenapa bisa begitu, ya. Apakah Pak Jokowi semakin bersinar, semakin hebat,
sehingga membuat Amin Rais ini semakin iri dengan Pak Jokowi, sehingga melakukan serangan-serangan yang begitu luar biasa sekali, yang begitu gencar sekali dalam menyerang, memfitnah Pak Jokowi. Begitu ya. Dan janji jalan engkleknya mana? Katanya kalau Jokowi jadi presiden, dia akan jalan engklek. Mana janjinya? Sampai saat ini janji tersebut belum ditepati ya. Kemudian Amin Rais ini kan sudah tua, seharusnya dia menikmati masa tuanya bersama keluarga, bersama anak cucu, bukan sibuk menghujat, memfitnah, menyerang Jokowi tiap hari. Saya perhatikan konten-konten Amin Rais ini banyak sekali yang membahas, menyerang, dan memfitnah Pak Jokowi. Kemudian yang membuat saya tidak percaya terhadap apa yang disampaikan oleh Amin Rais ini dalam membahas Jokowi, dan saya anggap apa yang dia bahas itu adalah sebuah fitnah, karena dia tidak melontarkan data, tidak menunjukkan bukti. Jadi apa yang disampaikan oleh Amin Rais ini adalah cuman bacot, koar-koar, menyerang dan memfitnah Pak Jokowi. Begitu ya.